Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu dengan saya Bu Neneng Sumiati dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6, yaitu materi tentang Khulafaur Rasyidin, khususnya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Baik teman-teman semua, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam kecerdasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, sebelum berlanjut kepada materi tentang Khalifah Utsman bin Affan, pada hari ini Ibu akan memberitahu bagaimana atau apa tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu diharapkan peserta didik atau teman-teman semua dapat memahami tentang Khalifah Utsman bin Affan berupa biografinya, jasa-jasanya, serta keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Siapa yang tahu gambar yang Ibu perlihatkan di situ? Ya, betul. Itu adalah gambar mushaf Al-Qur'an. Kemudian, apakah kita setiap hari membaca Al-Quran? Alhamdulillah, kalau ternyata teman-teman setiap hari bisa membaca Al-Quran. Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang pertama kali mengumpulkan mushaf Al-Quran? Kemudian, ada pertanyaan kembali. Apa yang kamu lakukan ketika kamu menjadi pemimpin atau menjadi seorang pemimpin? Nah, lebih jelasnya, kalau kita dalam suatu kelas, maka pemimpin kelas disebut dengan ketua kelas. Lalu bagaimana sikap atau perilaku kita sebagai pemimpin di kelas? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan, yang dikenal dengan sang pemimpin yang dermawan dan pengumpul Al-Quran. Bagaimana sih biografi Khalifah Utsman bin Affan? Masya Allah, subhanallah. Nama asli dari Khalifah Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah. Beliau lahir di kota Mekah tahun 576 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan sangat dermawan. Kemudian, Khalifah Utsman bin Affan juga memiliki akhlak yang mulia dan terhormat. Sebelum memeluk agama Islam, Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang sangat kaya dan dermawan. Di Mekah, ia adalah pedagang yang terkenal dan makmur. Jadi, sebelum Utsman bin Affan masuk Islam, dia sudah terkenal sebagai seorang yang kaya raya dan juga dermawan. Artinya, dermawan adalah senang berbagi, kemudian membantu orang-orang yang susah, kemudian memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, Khalifah Utsman bin Affan juga dikenal dengan cahaya Islam yang menerangi hati. Maksudnya apa? Pertama, Khalifah Utsman bin Affan memeluk ajaran Islam atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ayo, siapa yang tahu Abu Bakar As-Siddiq? Ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Selain itu, Khalifah Utsman bin Affan juga dikenal dengan gelar Dzunnurain. Siapakah yang tahu apa yang dimaksud dengan gelar Dzunnurain? Masya Allah, ternyata Khalifah Utsman bin Affan dikenal dengan gelar Dzunnurain karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
siapakah putri Rasulullah yang menikah dengan Khalifah Utsman bin Affan? Yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Subhanallah, betapa mulianya Khalifah Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah yang memeluk ajaran Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu, juga mempunyai gelar Zunnurain. Teman-teman semua, selain itu, apa sih jasa-jasa dari Khalifah Utsman bin Affan? Nah, ternyata jasa-jasa selama pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan itu sangat banyak. Yang pertama adalah luasan dakwah Islam sampai ke Armenia dan Tunisia, Afrika. Teman-teman, jangan dikira bahwa perluasan dakwah Islam itu mudah, tetapi memerlukan perjuangan yang luar biasa, sehingga agama Islam bisa luas, bisa membentang sampai ke Armenia dan Tunisia, Afrika. Selain itu, di antara jasa Khalifah Utsman bin Affan adalah menulis kembali Mushaf Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran dulu itu tidak ditulis, bukan. Tetapi sejak zaman Rasulullah, Al-Quran ditulis di mana saja. Ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di daun, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di batang-batang pohon, sehingga dikhawatirkan bahwa tulisan Al-Quran ini akan tercecer. Maka pada zaman Khalifah Utsman bin Affan adalah pelopor dikumpulkannya tulisan-tulisan Al-Quran, kemudian disatukan menjadi Mushaf Al-Quran yang sampai saat ini kita pegang dan kita baca setiap hari. Bahkan banyak saat ini terkenal yang disebut dengan sebutan Rasm Utsmani. Kenapa? Karena memang Al-Quran dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian selain itu, di antara jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan adalah membentuk armada laut. Banyak manfaat serta kegunaan dari pembentukan armada laut ini, yaitu bisa digunakan sebagai alat untuk penyebaran dakwah Islam ke negara-negara lain. Teman-teman semuanya, dari pelajaran atau materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kedermawanan ataupun dari kisah Khulafaur Rasyidin, khususnya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kedermawanan dalam membantu sesama. Luar biasa. Khalifah Utsman bin Affan ini kalau membantu orang lain, dia tidak memandang apakah dia muslim atau non-muslim, apakah dia kaya atau miskin. Ketika orang itu perlu bantuan, maka segera dia bantu, bagaimanapun keadaan orang tersebut. Ini menjadi pelajaran yang berharga untuk menjadi teladan buat kita semua. Kemudian, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah keteguhan dalam menjaga Al-Quran. Seperti tadi dijelaskan bahwa sejak zaman Rasulullah, Mushaf Al-Quran ditulis pada wadah yang berbeda-beda sehingga dimungkinkan hilang atau tercecer. Oleh karena itu, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, maka dibukukan menjadi satu Mushaf Al-Quran. Nah, dengan adanya pembukuan Mushaf Al-Quran ini adalah menjadi keteguhan bagi kita semua dalam menjaga Al-Quran. Kemudian, pelajaran yang ketiga adalah kesabaran dalam menghadapi cobaan. Sudah tentu, yang namanya khalifah, yang namanya pemimpin, baik itu pemimpin agama maupun pemimpin negara, pasti banyak cobaan yang dihadapi. Oleh karena itu, banyak sekali ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Khalifah Utsman bin Affan selaku pemimpin negara sekaligus pemimpin agama. Yaitu bisa diambil pelajaran bahwa kita semua adalah
umat Islam yang bisa mengambil beberapa pelajaran atau teladan dari kisah Khalifah Utsman bin Affan. Marilah kita meladani Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal kesabaran dan kedermawanan. Utsman bin Affan adalah seorang pemimpin yang terhormat. Semoga beliau menjadi husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, selanjutnya adalah masa wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan wafat dan dimakamkan di Baqi, yaitu Madinah. Ya, sehingga bagi orang-orang yang bisa melaksanakan perjalanan haji atau umroh bisa berziarah, kemudian bisa berkunjung ke makam khalifah tercinta kita, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Islam mengambil pelajaran serta meneladani apa-apa saja hal-hal yang baik dari sifat atau kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, sehingga kita bisa mengamalkannya serta menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian teman-teman semua materi kita pada hari ini. Mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.